Minyak bagian 4. Sirkulasi lumpur dan peralatan peramu. Setelah menyelesaikan program ini, Anda akan mampu untuk menceritakan sistem sirkulasi lumpur dan yang dikerjakannya, menerangkan operasi dari pompa-pompa lumpur, mengenali peralatan pengkondisi lumpur, dan menerangkan mengapa peralatan tersebut diperlukan. Perangkat pengeboran menggunakan banyak alat untuk mensirkulasi dan meramu atau mengkondisikan lumpur. Sirkulasi lumpur dimulai di sini, di dalam tangki-tangki lumpur, yang kadang-kadang disebut bak. Para pekerja menyiapkan lumpur di dalam tangki-tangki ini dan membuatnya siap untuk disirkulasi. Jantung dari sistem sirkulasi adalah pompa lumpur. Seringkali, perangkat pengeboran mempunyai dua pompa, satu pompa utama dan satu untuk cadangan. Atau, jika kondisi lubang memerlukannya, juru bor dapat mengganda atau menggabungkan kedua pompa untuk mensirkulasi lumpur dengan volume yang besar. Pada kenyataannya, untuk sumur-sumur yang dalam, perangkat pengeboran dapat mempunyai 3 atau 4 pompa yang digandakan. Pompa-pompa atau pompa bertenaga besar menyedot lumpur dari tangki lumpur dan mengirimkannya ke rangkaian pipa bor dan mata bor. Pompa mendorong lumpur ke dalam pipa keluaran, ke atas pipa tekan, dan ke dalam selang berputar. Pipa tekan menampung lumpur kira-kira setengah jalan menuju ke atas menara. Selang berputar dipasang pada pipa tekan. Selang putar sifatnya kuat, yaitu selang fleksibel yang bergerak bersama bonggol putar atau swivel ketika ia naik ke atas dan turun ke bawah di dalam menara. Dari selang berputar, pompa mendorong lumpur melalui bonggol putar, kemudian turun ke setang putar dan rangkaian pipa bor. Pada perangkat pengeboran yang dilengkapi top drive, lumpur mengalir melalui lubang aliran di dalam top drive, kemudian menuju ke dalam rangkaian pipa bor. Pompa mendorong lumpur ke bawah melalui rangkaian pipa bor ke mata bor. Pada mata bor, lumpur menyemprot keluar dari lubang pancaran atau nozzle di dalam mata bor. Semprotan dari lumpur menjauhkan serbuk-serbuk bor dari mata bor. Kemudian, lumpur terus mengalir ke atas anulus dengan mengangkut serbuk-serbuk bor bersamanya. Dari anulus, lumpur bersama dengan serbuk-serbuk bor yang terangkut mengalir melalui pipa aliran baik yang kadang-kadang disebut pipa aliran menuju pengayak serpihan atau shale shaker. Pengayak serpihan memisahkan serbuk-serbuk bor dari lumpur. Kemudian, lumpur tumpah ke dalam tangki-tangki lumpur, di mana pompa lumpur dapat menyedotnya dan melanjutkan proses sirkulasi. Latihan. Susunlah peralatan sirkulasi ini pada urutan yang benar. Tempatkan kursor dari mouse pada lumpur dibuat di lokasi pengeboran. Kebanyakan perangkat pengeboran mempunyai beberapa tangki lumpur yang terbuat dari besi baja. Lumpur dan aditif dicampur dan disimpan di dalam tangki-tangki tersebut. Beberapa perangkat pengeboran darat juga mempunyai bak cadangan dengan cara menggali tanah. Tangki-tangki lumpur juga disebut bak-bak atau lubang galian lumpur. Ini adalah nama bawaan dari zaman dulu, disebut earthen pits atau lubang galian tanah.
tangki lumpur adalah istilah yang umum dipakai sekarang. Perangkat pengeboran tidak selalu harus menggunakan seluruh tangki-tangki lumpur itu sekaligus, meskipun yang digunakan biasanya beberapa tangki. Tangki-tangki yang beroperasi atau aktif menyimpan lumpur yang disirkulasi secara aktif oleh pompa. Seringkali, komponen-komponen lumpur diterima di perangkat pengeboran dalam karung-karung. Pada umumnya, pekerja menyimpan karung-karung itu di ruang penyimpanan khusus yang disebut rumah lumpur atau ruangan karung. Rumah atau ruangan tersebut menjaga agar karung-karung tersebut tetap kering dan dapat disimpan dan diamati dengan baik. Silo-silo yang menyerupai tangki ini adalah tangki-tangki bulk atau tangki-tangki P. Mereka menyimpan aditif lumpur seperti barite dan bentonite. Para pekerja menggunakan beberapa aditif dalam jumlah besar sehingga pemasok menampungnya ke dalam tangki-tangki bulk untuk menghemat waktu dan uang. Tangki-tangki bulk biasanya mempunyai corong penuang atau hopper atau sistem pneumatik untuk menuangkan aditif ini ke sistem lumpur. Pompa menyedot lumpur keluar dari tangki-tangki lumpur yang aktif dan mensirkulasikannya ke seluruh sistem. Para pekerja menghubungkan tangki-tangki lumpur dengan pipa-pipa dan manifold. Jumlah dari tangki-tangki yang aktif tergantung dari banyaknya lumpur yang diperlukan untuk menjaga lubang agar tetap penuh dan volume yang diperlukan di operasi permukaan untuk menjaga lumpur dalam kondisi yang baik untuk disirkulasi. Perangkap pasir adalah tangki yang terletak langsung di bawah pengayak serpian. Pengayak serpian menyingkirkan sebagian besar serbuk bor dari lumpur. Tetapi beberapa dari antaranya berukuran amat sangat kecil sehingga pengayak tidak dapat menjaringnya. Bagian yang lolos ini jatuh ke dalam perangkap pasir. Perangkap pasir adalah tangki pengendapan yang pertama. Para pekerja harus membersihkannya dengan teratur untuk mengangkat endapan-endapan yang tertinggal. Beberapa perangkat pengeboran kecil atau jenis terdahulu mungkin mempunyai 2 atau lebih tangki-tangki pengendapan di dalam sistem tangkinya. Tangki-tangki tersebut membuat endapan-endapan di dalam lumpur keluar dan mengendap. Tetapi, tangki-tangki pengendapan tidak mempunyai kinerja yang sangat baik jika dibandingkan dengan peralatan pembebas padatan generasi yang lebih baru. Karena itu, saat ini kebanyakan dari perangkat pengeboran menggunakan descender dan desilter. Tangki-tangki cadangan bukan merupakan bagian dari sistem tangki lumpur yang aktif. Melainkan, pekerja menggunakannya untuk menyimpan kelebihan lumpur. Atau, mereka dapat menggunakannya untuk mencampur lumpur dengan jenis yang berbeda dari lumpur yang sedang disirkulasi oleh pompa. Mereka juga dapat menyimpan lumpur berat untuk operasi-operasi pengontrolan sumur dalam keadaan darurat. Tangki slug adalah tangki terpisah yang relatif kecil, atau mungkin berupa pemisah atau partisi kecil yang terpisah dari tangki yang lebih besar. Pekerja menggunakan tangki slug untuk mencampur slug. Slug adalah sejumlah kecil dari lumpur berat yang dipompa ke bawah rangkaian pipa. Para pekerja juga menggunakan tangki slug untuk mencampur lumpur bervolume kecil untuk tujuan khusus. Sebagai contoh,
Juru bor mungkin memerlukannya untuk menuangi atau menodai tempat tertentu di lubang bawah dengan sejumlah kecil dari lumpur yang sangat kental yang juga disebut pil. Tangki penyedot adalah tangki di mana pompa lumpur menyedot lumpur yang siap digunakan untuk mensirkulasi lubang. Lumpur di dalam tangki penyedot harus bersih. Artinya bebas dari padatan dan gas, dan diramu atau dikondisikan dengan benar. Para awak menggunakan tangki kimia untuk mencampur bahan-bahan kimia khusus, seperti soda, yang akan dituang ke dalam tangki-tangki lumpur yang aktif. Pada beberapa perangkat pengeboran darat, pemilik pengeboran menggali lubang yang besar di sebelah perangkat pengeboran. Lubang ini disebut bak cadangan. Pekerja menampung lumpur buangan dan aliran limbah dari tempat pengeboran di dalam lubang cadangan. Dalam keadaan darurat, mereka juga dapat menggunakannya sebagai tempat untuk menampung lumpur lebih banyak daripada kemampuan tampung tangki. Seringkali, operator perangkat pengeboran melapisi lubang cadangan dengan lembaran plastik yang tebal untuk menjaga supaya cairan-cairannya tidak merembes ke dalam tanah. Dan jika perangkat pengeboran berada pada jalur terbang burung yang berpindah-pindah, operator menutupnya dengan jala untuk menghindari burung-burung hinggap di dalam bak. Perangkat pengeboran darat yang mengebor pada daerah-daerah yang sensitif terhadap lingkungannya tidak akan mempunyai bak cadangan. Kotoran dan aliran limbah dibuang ke daerah pembuangan yang diizinkan. Pompa-pompa lumpur bertenaga besar menyedot lumpur dari tangki penyedot dan mensirkulasi lumpur ke bawah lubang, keluar mata bor, dan kembali ke permukaan. Walaupun perangkat pengeboran biasanya mempunyai 2 pompa lumpur, kadang-kadang 3 atau 4, pada umumnya hanya digunakan 1 pompa saja pada saat operasi. Yang lainnya, sebagian besar digunakan sebagai cadangan jika yang satu gagal. Tetapi, kadang-kadang awak pengeboran dapat menggandakan pompa-pompa tersebut. Yaitu, mereka dapat menggunakan 2, 3, atau 4 pompa pada waktu yang bersamaan untuk mengalirkan lumpur dengan volume yang besar bila diperlukan. Perangkat pengeboran menggunakan 1 dari 2 jenis pompa lumpur, yaitu pompa-pompa triplex atau pompa-pompa duplex. Pompa-pompa triplex mempunyai 3 piston yang bergerak bolak-balik pada silindernya. Pompa-pompa duplex mempunyai 2 piston yang bergerak bolak-balik pada silindernya. Pompa triplex mempunyai banyak keuntungan. Mereka beratnya 30% lebih ringan daripada duplex untuk tenaga kuda yang sama atau kilowatt yang sama. Bagian-bagian yang berbobot lebih ringan lebih mudah untuk ditangani, karena itu lebih mudah pemeliharaannya. Keuntungan-keuntungan lainnya meliputi biaya operasi yang lebih murah, fluida atau keluaran akhir lebih mudah diakses, dan mereka mengalirkan lumpur lebih lancar. Artinya, output dari triplex tidak terlalu banyak hentakan, surge, seperti halnya pada duplex.
Salah satu keuntungan triplex yang terpenting yang melebihi pompa-pompa duplex adalah mereka dapat mendorong lumpur dengan volume yang besar pada tekanan yang lebih tinggi yang diperlukan untuk pengeboran lubang dalam yang modern. Pompa-pompa triplex secara perlahan menghapuskan keberadaan unit-unit duplex. Di dalam pompa triplex, piston-piston mendorong lumpur keluar hanya pada saat mereka bergerak atau melangkah ke depan di dalam silinder. Kemudian, ketika mereka bergerak atau melangkah ke belakang, mereka menyedot lumpur ke dalam sisi yang sama dari piston. Karena hal ini, mereka disebut langkah tunggal. Pompa-pompa triplex langkah tunggal memompa lumpur dengan kecepatan yang relatif tinggi. Pemakaian tenaga kuda berkisar dari 220 sampai 2200 atau dari 164 sampai 1641 kW. Pompa-pompa yang besar dapat memompa lebih dari 1100 galon per menit atau lebih dari 4.000 liter per menit. Beberapa pompa yang berukuran besar mempunyai tekanan kerja maksimum lebih dari 7.000 psi atau lebih dari 50.000 kilopascal dengan 5 inci atau 127 mm silinder. Ini adalah skema dari pompa triplex. Pompa ini mempunyai 3 piston dan setiap piston bergerak di dalam silindernya masing-masing. Ia juga mempunyai 3 katup aliran masuk dan 3 katup aliran keluar. Ia juga mempunyai peredam pulsa pada aliran keluarnya. Perhatikanlah piston di sebelah kiri ini. Ia baru saja selesai mendorong lumpur keluar dari silinder melalui katup aliran keluar yang terbuka. Piston berada pada titik maksimum dari langkah ke depan. Kedua piston lainnya yang berada pada posisi perjalanan atau langkahnya juga memompa lumpur. Tetapi untuk saat ini, konsentrasikanlah pada yang di sebelah kiri untuk mengerti bagaimana pompa bekerja. Piston di sebelah kiri sudah menyelesaikan gerakan langkah ke belakangnya, menyedot lumpur ke dalam melalui katup aliran masuk yang terbuka. Begitu piston bergerak ke belakang, ia mengangkat katup aliran masuk, lalu lepas dari dudukannya atau terbuka, dan menyedot lumpur. Pegas yang kuat menahan katup aliran masuk untuk tetap menutup. Piston di sebelah kiri sudah melangkah ke depan, mendorong lumpur keluar melalui katup aliran keluar yang sekarang sudah terbuka. Pegas yang kuat menahan katup aliran masuk agar tetap tertutup. Piston di sebelah kiri sudah menyelesaikan gerakan langkah ke depan sepanjang silinder dan mengalir sambil mengeluarkan seluruh lumpur darinya. Ketiga piston bekerja bersama untuk menjaga kontinuitas aliran lumpur yang masuk ke dalam dan keluar pompa. Para pekerja dapat mengganti silinder-silinder dan piston-piston. Mereka tidak hanya dapat mengganti yang rusak, tetapi juga dapat memasang dengan ukuran yang berbeda. Pada umumnya, mereka menggunakan silinder-silinder dan piston-piston yang besar bila pompa diperlukan untuk mendorong lumpur dengan volume-volume yang besar pada tekanan yang relatif rendah. Mereka menggunakan silinder-silinder dan piston-piston yang kecil bila pompa diperlukan untuk mendorong lumpur dengan volume yang lebih kecil dengan tekanan yang relatif tinggi.
Anda dapat mengontrol posisi dari piston dengan mouse untuk pada pompa duplex, piston-piston mengalir sambil mengeluarkan lumpur pada satu sisi dari piston dan pada saat yang sama menyedot lumpur pada sisi yang lainnya. Perhatikan piston atas dan liner. Begitu piston bergerak ke depan, ia mengalir sambil mengeluarkan lumpur pada satu sisi dan menyedot lumpur dari sisi yang lain. Kemudian, begitu piston bergerak balik, ia mengalir sambil mengeluarkan lumpur pada sisi yang berlawanan dan menyedot lumpur dari sisi di mana lumpur sudah dialir keluarkan sebelumnya. Karena itu, pompa-pompa duplex adalah beraksi ganda atau double acting. Untuk setiap langkahnya, pompa-pompa beraksi ganda memindahkan lebih banyak lumpur daripada triplex. Meskipun begitu, karena beraksi ganda, mereka mempunyai penyumbat di sekitar batang piston. Penyumbat ini menghambat pompa jenis ini bergerak secepat triplex. Horsepower atau kecepatan kuda untuk tujuan input berkisar dari 190 sampai 1790 atau dari 142 sampai 1335 kW. Tekanan daerah kerja maksimum pompa yang terbesar adalah kira-kira 5000 psi atau hampir 35.000 kilopascal dengan liner berukuran 6 inci atau 152 mm. Pompa-pompa triplex dan duplex disebut pompa bolak-balik atau reciprocate. Pompa lumpur mempunyai ujung batas fluida, ujung batas tenaga, dan katup-katup aliran masuk dan aliran keluar. Ujung batas fluida pada pompa berisi piston dengan silinder yang menyedot dan mengalir sambil mengeluarkan fluida, yaitu lumpur. Piston-piston pompa menyedot lumpur masuk melalui katup aliran masuk dan mendorong lumpur keluar melalui katup aliran keluar. Ujung batas tenaga melingkupi poros tuas yang besar dan perangkat roda gigi yang menggerakkan susunan piston di dalam ujung batas fluida. Pompa-pompa diberi tenaga oleh motor pompa. Perangkat pengeboran tenaga listrik diesel yang modern menggunakan motor-motor listrik bertenaga besar untuk menggerakkan pompa. Perangkat pengeboran mekanis menggunakan penggerak-penggerak rantai atau sabuk-sabuk tenaga dari mesin-mesin pengeboran untuk menggerakkan pompa. Peredam pulsa yang dihubungkan dengan aliran keluar lumpur memperhalus hentakan-hentakan atau surges yang disebabkan oleh piston-piston ketika mereka mengalir sambil mengeluarkan lumpur. Ini adalah peredam jenis bladder standar. Bladder di dalam badan peredam memisahkan gas nitrogen yang bertekanan di sisi atas dari lumpur di bawah. Bladder terbuat dari karet sintesis dan bersifat lentur. Ketika tekanan aliran keluar lumpur menekan dasar dari bladder, tekanan nitrogen di atas bladder menahannya. Penahanan ini menghaluskan hentakan-hentakan dari lumpur yang meninggalkan pompa. Ini adalah pompa tanpa peredam getaran atau tanpa peredam pulsa. Saksikan hentakan-hentakan atau pulsa-pulsa dari lumpur yang bertekanan tinggi yang meninggalkan pompa.
Hentakan-hentakan ini dapat menyebabkan getaran dan kerusakan atau keausan peralatan. Bubuhkan peredam getaran untuk melihat perbedaan-perbedaan yang dibuatnya. Gunakan mouse, klik pada peredam getaran, dan pindahkan pada tempatnya. Ini adalah jenis terbaru dari peredam getaran. Ia tidak mempunyai bladder. Alat ini berbentuk ruangan bola, kira-kira bergaris tengah 4 kaki atau 1,2 meter. Alat ini dipasang di dalam aliran keluar pompa lumpur. Ruangan yang besar ini penuh dengan lumpur dan tidak mempunyai bagian-bagian bergerak, sehingga tidak memerlukan perawatan. Lumpur di dalam bola yang bervolume besar menyerap hentakan-hentakan dari lumpur yang meninggalkan pompa. Peredam aliran masuk melancarkan aliran lumpur yang masuk ke dalam pompa. Para pekerja memasangnya pada aliran masuk pompa lumpur triplex. Di dalam ruangan besi atau baja terdapat kantong karet berisi udara bertekanan atau diafragma. Pekerja mengisi kantong ini dengan tekanan kira-kira 10-15 psi atau 50-100 kilopascal. Peredam aliran masuk menyerap hentakan-hentakan di dalam aliran masuk pompa lumpur yang disebabkan oleh piston-piston pompa yang bergerak cepat. Piston-piston ini secara konstan memulai dan menghentikan aliran lumpur melalui pompa. Pada ujung yang lain dari aliran masuk, pompa pencatu memompa lumpur dengan halus menuju aliran masuk dari pompa. Ketika aliran yang halus bertemu dengan aliran yang berpulsa, hentakan akibat dari pertemuan itu diserap oleh peredam. Para pekerja selalu memasang katup pembebas aliran keluar. Mereka memasangnya pada sisi aliran keluar dari pompa atau dekat aliran keluar. Jika karena beberapa alasan terlalu besar tekanan menumpuk di aliran keluar, mungkin mata bor atau anulus tersumbat, katup pembebas akan terbuka. Katup yang terbuka melindungi sistem dan pompa lumpur terhadap kerusakan akibat tekanan yang berlebihan. Beberapa pemilik perangkat pengeboran memasang katup pembebas aliran masuk. Mereka memasangnya di atas aliran masuk dekat peredam aliran masuk. Mereka memasangnya di atas sehingga tidak akan tersumbat lumpur bila sistem sedang tidak beroperasi. Katup pembebas aliran masuk melindungi pompa pencatu dan peredam aliran masuk. Katup pembebas aliran masuk biasanya mempunyai lubang dudukan sebesar 2 inci atau 50 mm. Pada umumnya, perakit mengatur tekanan pembebas sampai 70 psi atau 500 kilopascal. Jika kedua katup pembebas aliran keluar dan aliran masuk gagal pada sisi yang sama dari pompa, aliran balik yang besar atau hentakan-hentakan akan terjadi. Aliran balik yang besar dapat merusak pompa pencatu atau peredam aliran masuk. Pipa aliran keluar adalah pipa aliran bertenaga tinggi di mana pompa mendorong keluar lumpur melalui pipa ini. Dari pipa aliran keluar, lumpur bergerak melalui pipa tekan dan selang berputar ke peralatan rangkaian bor.
Pengayak serpian secara mekanis mengambil serbuk-serbuk bor berukuran besar dari lumpur. Meskipun begitu, ia tidak membebaskan serbuk-serbuk bor yang halus dan partikel-partikel padat kecil lainnya. Benda-benda padat ini bisa berupa partikel-partikel pasir yang halus dan benda-benda yang sangat halus lainnya yang disebut silt. Praktek kerja pengeboran yang baik mensyaratkan untuk membebaskan padatan halus yang tidak diinginkan ini. Jika tidak dibebaskan, padatan-padatan ini dapat menaikkan berat lumpur lebih dari yang diperlukan, menurunkan laju penembusan mata bor, dan sangat mempercepat keausan peralatan sirkulasi. Perangkat pengeboran menggunakan peralatan pembebas benda-benda padat mekanik seperti hydrocyclones dan centrifuge untuk membebaskan benda-benda padat yang halus. Kadang-kadang, lubang menembus formasi yang mengandung sedikit gas. Gas ini masuk ke dalam lumpur, menjadi sisipan di dalamnya dan harus dibebaskan sebelum pompa mensirkulasi lumpur kembali ke lubang bawah. Alat degasser membebaskan gas yang terbawa dari lumpur. Pengayak serpian mempunyai kawat penyaring atau kasa yang bergetar dengan cepat. Lumpur dan serbuk bor dari pipa aliran balik jatuh ke dalamnya. Kasa-kasa yang bergetar menangkap serbuk bor yang kasar. Serbuk-serbuk ini kemudian jatuh ke dalam bak cadangan, laut, atau penampung lainnya untuk dibuang. Cairan lumpur masuk ke dalam perangkap pasir yang merupakan tangki lumpur khusus. Pengayak serpian terlihat sederhana. Pada kenyataannya, para pembuat merancangnya dengan hati-hati untuk membuat kasa-kasa bergetar secara terkontrol. Kadang-kadang, pekerja mengalirkan lumpur melalui vacuum degasser. Degasser menyingkirkan gas dari lumpur. Jika gas tidak disingkirkan, ia dapat membuat lumpur menjadi terlalu ringan atau tidak cukup pekat. Akibatnya, sumur dapat mengalami kick, yaitu fluida formasi dapat mengalir masuk ke lubang sumur, dan hal ini harus dikontrol untuk mencegah semburan liar. Masalah yang lain, jika driller atau pengebor mensirkulasi balik lumpur dengan gas cut, gas dapat menyebabkan pompa-pompa lumpur mengalami gas lock. Pompa yang mengalami gas lock memompa gas dan lumpur yang semestinya hanya lumpur, sehingga sangat tidak efisien. Karena itu, untuk menyingkirkan gas, para pekerja menggunakan degasser. Pada degasser atau alat gas hampa udara, lumpur berikut gas yang terkandung mengalir masuk di bagian atas dan tertumpah ke seluruh permukaan plat-plat bevel atau penyebar. Menyebarkan lumpur membuat daerah permukaan yang luas untuk membebaskan gas. Juga, pompa hampa udara membuat hampa udara, yaitu tekanan yang lebih rendah dari atmosfer sekelilingnya, di dalam degasser. Hampa udara ini mempermudah gas untuk membebaskan diri dari lumpur yang sudah tersebar. Gas yang terbebaskan keluar melalui lubang vent yang menjauhkan gas ke jarak yang aman dari rig. Lumpur yang bebas dari gas tersebut jatuh ke bawah
dan kembali dari digeser ke dalam tangki-tangki downstream. Sistem hydrocyclone terdiri dari beberapa kerucut. Lumpur masuk melalui bagian terbuka pada ujung yang besar dari setiap kerucut. Ia berputar melingkar di dalam kerucut. Gaya sentrifugal atau gerakan siklon ini melempar partikel-partikel yang lebih besar ke dinding kerucut. Di sana, partikel-partikel bergerak ke bagian bawah kerucut dan jatuh keluar. Lumpur yang bersih keluar melalui saluran keluar di atas. Descender mempunyai kerucut-kerucut yang besar. Ia membebaskan partikel-partikel sekecil kira-kira 40 mikron. 1 mikron adalah 1/1.000.000 meter. Ini merupakan ukuran yang amat sangat kecil sekali. Desilter mempunyai kerucut yang lebih kecil daripada descender. Desilter membebaskan partikel-partikel hingga kira-kira di bawah 20 mikron. Mud cleaner mempunyai kerucut-kerucut yang lebih kecil. Ia membebaskan partikel-partikel kira-kira di bawah 7 mikron. Karena barite, yaitu padatan yang diperlukan yang memberikan berat pada lumpur, juga berukuran kira-kira 7 mikron, kasa-kasa digunakan pada mud cleaner untuk mengambil barite sehingga ia dapat dikembalikan ke sistem. Di dalam kerucut, lumpur masuk dari bagian samping dan secara spiral turun ke bawah. Gerakan ini melemparkan padatan ke bagian samping. Gerakan spiral menimbulkan pusaran di pusat, seperti tornado atau angin puyuh. Ini merupakan daerah dengan tekanan yang lebih rendah, sehingga pusaran menyedot cairan lumpur ke atas melalui titik pusat dan keluar melalui bagian atas dari kerucut. Sementara itu, benda-benda yang padat meluncur jatuh ke samping dan keluar melalui bagian bawah kerucut. Lebih kecil kerucut, lebih kecil partikel yang dapat disingkirkan. Tetapi, lebih banyak kerucut-kerucut yang dibutuhkan untuk menangani lumpur dengan volume tertentu. Centrifuge memutar lumpur dengan kecepatan yang tinggi. Ini menimbulkan tenaga sentrifugal. Tenaga sentrifugal melemparkan partikel-partikel ke bagian sisi dari centrifuge di mana mereka disingkirkan.